Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 7 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Musafa. Pastinya kalian dalam keadaan sehat walafiat sama seperti Mr. juga sehat walafiat, dan kita berharap semoga kita selalu sehat walafiat. Untuk pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Kemarin kita sudah bahas untuk bab-bab yang telah lalu. Di antaranya yang telah lalu tentang yaitu jujur, amanah, dan tanggung jawab ya. Kemarin sudah kita bahas semuanya. Kemudian kita akan masuk ke bab yang ke-6. Kalian buka bukunya halaman 70. Tentang hormat kepada orang tua, guru, dan empati terhadap sesama. Dari judulnya ini sangat menarik. Karena apa? Karena di bab ke-6 ini kita akan mencoba untuk mengingat kembali, mencoba untuk menggunakan perasaan kita bahwasanya setiap manusia pasti punya orang tua. Setiap manusia pasti dilahirkan dari seorang ibu dan juga ada keluarga kecil yaitu ayah dan ibu yang disebut dengan orang tua. Di sini kalian lihat bahwasanya hormat ini bukan seperti halnya ketika kita 17 Agustus kemudian kita merapatkan tangan seperti ini. Ini memang hormat, tapi hormat yang ini yang bukan yang ini yang diharapkan. Tetapi hormat yang diharapkan di buku ini adalah menghargai yang diberikan seseorang kepada orang lain yang menganggap berjasa memberikan sesuatu. Bisa berupa bimbingan, nasihat, materi kedudukan, berbagai bentuk rasa syukur, rasa terima kasih atas apa yang diterimanya atau dirasakannya. Jadi bentuk hormat ini adalah menghargai. Kita menghormati, menghargai jasa-jasa mereka orang tua kepada kita semua. Jasa-jasa guru kepada kita semua, jasa-jasa orang-orang lain yang baik terhadap kita. Dan juga ada pengertian patuh. Apa patuh itu? Sikap setuju dan siap melakukan sesuatu yang baik dan benar, serta dalam pelaksanaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab dan ikhlas. Orang tua adalah bapak ibu kita yang melahirkan, mengasuh, mendidik, membesarkan. Guru adalah orang yang berprofesi sebagai pengajar ya. Bahkan guru ini dalam sebuah riwayat dikatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Tanpa seorang guru mungkin kita juga tidak akan mengenal Tuhan kita. Maka dari perantara guru ini menyampaikan ajaran-ajaran agama. Seperti Mister ini juga menyampaikan tentang ajaran-ajaran agama. Untuk yang kita akan bahas adalah tentang hormat kepada orang tua. Ya, hormat dan patuh. Kalau kita hormat, pastinya kita juga akan patuh terhadap orang tua. Ketika kita masih kecil, mungkin masih lahir, apa yang bisa kita perbuat? Mungkin hanya menangis. Kemudian orang tua yang merawat kita, yang memberikan kasih sayang luar biasa kepada kita, tanpa mengenal rasa lelah. Kita malam kemudian terbangun, kemudian haus, menangis, ibu dengan setia menemani kita, kemudian menyusui. Ketika mungkin kita sakit, bagaimana orang tua menyayangi kita, membawa ke dokter, menjaga kita, begadang, dan lain sebagainya. Ini adalah wujud jasa-jasa orang tua terhadap kita semua. Bahkan di dalam hadis dikatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya orang tua itu ada di ridhonya Allah juga. Jadi kalau orang tua kita ridho, maka Allah juga akan ridho. Tapi kalau orang tua kita tidak ridho, Allah pun juga tidak akan ridho. Dalam firman Allah dikatakan wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagai mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil ya. Di sini dalam ayat Al-Qur'an
kita diperintahkan untuk tidak berbuat sombong, ataupun kita diperintahkan untuk menyayangi terhadap orang tua kita seperti hanya dulu mereka menyayangi kita. Berkata pun juga jangan sampai menyakiti hati orang tua. Firman Allah lagi, wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amain aniskurli wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kalian tahu 9 bulan kita semua ada di kandungan ibu kita, kemana-mana dibawa. Bahkan tidur pun ketika sudah menjelang melahirkan pun umur 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan itu dibawa kemana-mana. Dan kadang-kadang susah, mungkin ada beberapa orang yang dalam keadaan hamil mungkin seperti sering muntah dan lain sebagainya, badannya tidak karuan. Itu semua dilalui oleh ibu kita semua, dan ibu kita semua tetap sayang terhadap kita, tidak kemudian marah-marah gara-gara kamu aku jadi gak enak ini, gak enak. Tapi ibu tetap sayang terhadap kita. Ibu mencintai kita, dan kita diperintahkan oleh Allah dengan susah payahnya seorang orang tua, terutama ibu ini, kita harus bersyukur kepada Allah atas kehidupan ini. Kemudian ada hadis An Abi Abdullah Abdurrahman Mas'ud radhiyallahu an sa'altu Nabi ayu amal ahabbu ilallah, apa amal yang paling dicintai Allah? Jawab, Kanjeng Nabi menjawab, qala as-sholatu ala waqtiha. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Ini amalan yang paling dicintai Allah. Qultu tsumma ayu, kemudian apa ya Rasul? Qala birrul walidain, bakti terhadap orang tua. Qultu tsumma ayu, qala jihadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Nah, setelah melihat dalil-dalil ini, kita dapat memahami bahwa hormat dan taat berbuat pada orang tua dan guru adalah perintah wajib yang harus kita laksanakan. Yaitu senantiasa hormat dan patuh terhadap orang tua, bersikap baik di depan orang tua, maksudnya bersikap baik, tidak diperbolehkan berkata keras. Ya, kita berkata keras itu enggak boleh, tidak boleh membentak, harus dengan perkataan sopan. Berkata pada orang dengan halus, merawat dengan baik jika mereka sudah usia lanjut. Jangan sampai ketika sudah usia lanjut kemudian malah kita menelantarkannya. Mister pernah mendengar ada di berita itu ada seorang anak yang membuang orang tuanya ketika sudah jompo, sudah tua, dibuang di jalan, diletakkan di mana, di sebuah jalan gitu. Akhirnya orang tuanya jadi terlantar. Ada juga yang beberapa. Ya, intinya kita harus bisa menjaga perasaan orang tua yang sudah lanjut usia. Kita kemudian sayangi mereka seperti hanya mereka menyayangi kita. Senantiasa mendoakan. Kita doakan terus orang tua ketika habis sholat, ketika tiap saat. Agar apa? Agar mereka dipanjangkan umurnya, mereka sehat. Walaupun yang sudah meninggal, kita doakan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah hormat dan patuh kepada orang tua itu adalah hukumnya wajib, yang mana kita harus lakukan karena sebagai bentuk kita bersyukur atas jasa mereka terhadap kita semuanya. Kemudian tentang empati adalah sikap mencerminkan kepedulian terhadap sesama. Seseorang dapat merasakan hal yang sama dengan orang lain. Jadi perasaan kita ketika ada orang lain yang sedang menderita, kita kemudian ada empati, ada perasaan ingin membantu, kemudian kita bantu mereka sekuat tenaga kita, itu adalah termasuk empati. Wa idza hadara qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhum wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat anak-anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ada juga qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dikatakan oleh Nabi sini adalah dikatakan orang itu tidak beriman ketika dia tidak mencintai saudaranya seperti hanya dia mencintai dirinya sendiri. Kalau itu terjadi pada aku bagaimana? Kita harus
Seakan-akan orang muslim itu adalah satu bangunan yang mana saling menguatkan, satu tubuh. Kaki ketika sakit, seluruh tubuh juga merasakan sakit. Tangan ketika sakit, seluruh tubuh juga merasakan sakit. Nah, itulah seorang muslim, yaitu yang satu dengan yang lain adalah saling berkaitan dan semua adalah saudara yang patut kita bantu dan kita sayangi. Beberapa cara menumbuhkan rasa empati. Bagaimana memiliki sikap peduli terhadap orang lain. Hal ini dilakukan dengan melihat keadaan orang lain. Misal melihat orang yang memiliki kelainan, muncul dalam hati kasihan dan kondisi anak itu. Memiliki sama mau berkorban, dengan berarti memberikan sesuatu dari hasil keringat sendiri. Misalnya mengambil sebagian uang tabungan disumbangkan kepada korban bencana. Membuat hati orang lain bahagia, misalnya memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini bentuk-bentuk empati sangat banyak sekali. Intinya adalah kita memberikan perhatian, kita memberikan sebuah wujud gerakan yang mana bisa membantu orang lain. Ini namanya empati, seperti itu ya. Jadi sudah paham ya untuk hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan juga bersikap empati. Kemudian tugas kalian untuk pagi hari ini adalah halaman 73 sampai halaman 75 saja, nomor 20. Jadi cuma ulangan harian, latihan ulangan. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mungkin ini adalah materi terakhir atau bab yang terakhir untuk semester 1. Jadi nanti kalian pelajari dari awal sampai akhir ya. Untuk tesnya nanti akan keluar, Mister akan sampaikan semua tesnya dari awal sampai akhir. Itu saja yang Mister dapat sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Goodbye.